manis tutur bicara, diawali oleh ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Teluk Kuantan, walau letih senangnya hati. Selamat datang kami ucapkan, semoga hadirin Allah rahmati. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di acara tablik akbar pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat yang beriringkan salam tidak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman kebodohan ke zaman yang dihiasi dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Mari kita melafazkan bersama-sama, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim Kantor Direksi Kebun dan PKS Seipagar, di mana dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Roni Tanjung. Pimpinan perusahaan sekaligus pembina Majelis Taklim PTPN 5 Kebun dan PKS Seipagar, Bapak Taufik Susanto beserta jajaran. Ketua Majelis Taklim PTPN 5 Kebun dan PKS Seipagar, Bapak Riko Irwansyah. Ketua Majelis Masyarakat PTPN 5 Kebun dan PKS Seipagar, Bapak Lukman Nur Hakim. Ketua Serikat Pekerjaan Perkebunan PTPN 5 Kebun dan PKS Seipagar, Bapak Hendra Eka Wijaya. Ketua Koperasi Karyawan PTPN 5 Kebun dan PKS Seipagar, Bapak Firmansyah. Camat Perhentian Raja, Bapak Agusiana SPDI, serta rombongan Polsek Perhentian Raja dan hadirin yang berbahagia. Selamat datang di acara Tablik Akbar Majelis Taklim PTPN 5 Kebun dan PKS Seipagar dengan tema dengan pencapaian kinerja perusahaan tahun 2021. Mari kita tingkatkan ibadah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta perkuat ukhuwah Islamiyah untuk pencapaian kinerja tahun 2022. Cantik sungguh Puan berlalu, senyumnya manis tenangkan hati. Lantunan Al-Quran dibaca dahulu, semoga semua Allah rahmati. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Tambat Pandepotan. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا
وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وصحبه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada Ustadz yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran, semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Sungguh banyak intan berlian dipakai untuk perhiasan raja. Majulah Tuan, kami persilakan, sampaikan sambutan penyatu jiwa. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim PTPN 5 Kebun dan PKSCI Pagar, Bapak Riko Irwansyah. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Bapak Manajer beserta Ibu serta seluruh keluarga beliau. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Al-Ustadz, guru kita, semoga beliau selalu sehat. Bapak Ustadz CDR Ustadz Maruli Alexander Hasibuan SHI MH. Saya tambahkan CDR itu calon doktor, Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak salah, kalaupun nanti salah sedikit lah Ustaz. Amin. Kemudian selanjutnya yang sama-sama kita hormati, agak banyak ini, jadi terpaksa saya catat, takutnya kalau ketinggalan nanti nggak afdol pula. Ketua dan pengurus SP Kebun dan PKSC Pagar, kemudian ketua dan pengurus Majelis Masyarakat Riau, ketua dan pengurus Kopkar Kebun dan PKSC Pagar, kemudian rekan-rekan pengurus Majelis Taklim Kebun dan PKSC Pagar. Selanjutnya juga yang sama-sama kita hormati orang tua pimpinan kita di wilayah perhentian Raja, Pak Camat, Pak D, Agus, kemudian Bapak Kapolsek, dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Babin, Pak Ari dan Pak Ismail, kemudian Bapak dan Ramil Siak Hulu atau yang mewakili. Selanjutnya Ketua Panitia dan seluruh anggota panitia acara pada malam hari ini, kemudian Ketua dan juga pengurus remaja Masjid Kebun dan PKS Pagar, serta yang terakhir ibu-ibu atau kami sering sebut di sini mama-mama garis keras yang sudah banyak
berbuat sehingga malam hari ini kita bisa menikmati banyak makanan dan minuman. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, siogianya pada malam hari ini bukan saya yang tegak di sini malam hari ini, namun 4 organisasi besar inilah yang harusnya berdiri di sini, yaitu Ketua SPBUN, Ketua MMR, ataupun juga Ketua Kopkar yang harusnya berdiri pada malam hari ini. Cuman saya nggak tahu apa pertimbangannya, karena waktu malam terakhir kita rapat, saya udah sepakat kalau bisa jangan saya yang bercakap, saya bilang. Kalau saya yang bercakap nanti takutnya banyak salahnya daripada betulnya, saya bilang kan. Cuman mungkin pertimbangannya di antara 4 ketua, mungkin mereka menganggap saya yang paling ganteng, makanya saya yang dipilih untuk berbicara pada malam hari ini. Jadi saya mohon izin kepada para ketua, saya malam hari ini yang mewakili, tapi kami harapkan untuk acara-acara berikutnya, apakah itu tabligh akbar atau apapun itu, gantian kita dulu sekali. Ya kan, tadi udah sepakat dengan Ketua SP, Ketua MMR, dan Ketua Kopkar, gantian dulu sekali, biar jangan muka-muka saya jangan ditengok oleh bapak-bapak dan ibu semua. Karena saya mewakili, kalaupun nanti ada yang tak sampai atau ada yang kurang, tak pas asam garamnya, harap dimaklumi. Karena saya mencoba memilih kata-kata yang tak biasa saya ucapkan, maka ucapan permohonan maaf kami sampaikan kepada seluruh kita semua. Apabila ada dalam penyambutan ataupun juga makanan ataupun yang lainnya sekiranya kurang pas di hati, di lidah, ataupun di pandangan Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan kepada kita semua bahwa acara pada malam hari ini sebenarnya bukan digagas oleh majelis taklim, namun acara pada malam hari ini diusulkan oleh beberapa orang, ataupun bisa saya sampaikan oleh lebih separuh dari kita yang hadir pada malam hari ini, supaya malam hari ini itu dibuatlah acara syukuran karena sudah mendapatkan rezeki atas kinerja tahun 2021 dalam bentuk bonus yang rasanya sudah lama tak dirasakan sebesar itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa secara umum kita umat muslim meyakini surat, kalau tak salah saya surat Al-Fajr ayat 96, barang siapa apabila suatu kaum beriman dan bertakwa kepadaku, niscaya akan kuturunkan keberkahan dari langit dan bumi. Itulah kira-kira kenapa malam hari ini acara ini dilaksanakan. Yang selanjutnya, bahwa apabila kita bersyukur, niscaya akan ditambah. Itulah dasar-dasar diskusi ataupun cerita-cerita warung kopi dengan beberapa teman-teman, sehingga malam hari ini acara ini terselenggara dengan cukup baik. Lantas ini ucapan terima kasih yang pertama sekali harus kami sampaikan, terutama kepada Bapak Manajer Kebun dan PKS Sepagar yang begitu mendengarkan ide terhadap acara malam hari ini, langsung merespon dengan sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Kemudian semua organisasi yang saya sebutkan tadi semuanya berperan. Kemudian juga kami juga sangat berterima kasih karena Majelis Taklim Kantor Direksi hadir di tengah-tengah kita. Dalam hal ini, kalau di Pekanbaru sana gelarnya Ustadz Rotan Bapak dan Ibu, alias Ustadz Roni Tanjung, yang ada di sudut sebelah kanan Bapak dan Ibu beserta rombongannya. Terima kasih. Sampaikan salam kami Pak untuk Ketua dan pengurus Majelis Taklim Kantor Direksi. Selanjutnya, setelah ucapan terima kasih, kami tentu yang terakhir berterima kasih sekali kepada ibu-ibu, Bapak dan Ibu sekalian. Dapat kami sampaikan bahwa acara malam hari ini kami dari unsur pimpinan terutama tak ada mengeluarkan banyak biaya.
Kalau ibu dan bapak merasakan makanan dan minuman yang ada di belakang sana, itu semua terkumpul dari setiap rumah yang ada di kebun dan PKS Sungai Pagar. Data yang kami terima untuk emplasmen itu yang dimotori oleh RW dan RT-nya lebih 300 kotak yang terkumpul. Kemudian PKS Sungai Pagar lebih 300 kotak. Belum lagi Ablin 1, 2, 3, dan 4. Ditambah lagi SP Bun, Kopkar, dan MMR, semuanya menyumbangkan. Kalau tadi tak salah hitung, kotaknya aja lebih 1000, Pak. Yang 1000 ini saya tak ada nyumbangkan satu kotak pun. Cuma modal cakap aja kalau dibilang orang kampung kan, tak ada. Cuma saya bilang berapa dari kalian, berapa kira-kira undangan? Paling kurang lebih 500 kata kawan-kawan ya. Kira-kira berapa kotak yang terkumpul? Lebih saya rasa 1000, Pak. Jadi aku apa lagi yang mau kusumbang, saya bilang kan. Cakap aja lah, cuma sama Pak Kades. Ini lupa pula tadi menyampaikan. Pak Kades pun menyumbang juga sound system yang kita dengarkan malam hari ini dari Pak Kades ini. Langsung tadi siang, dari tadi pagi, termasuk juga saudara-saudara kita dari tim Hadro. Terima kasih banyak, Pak. Ini Pak Kades dari tadi pagi yang men-setting. Saya tanya biayanya sama beliau, dia pun tak tahu menyebutkan angkanya. Mungkin karena ketua panitia hadir langsung menjumpai beliau, Bapak Habibie semalam. Waktu di rumahnya itu juga cakap kami, berapa kira-kira kami bayar, Pak? Beliau pun bingung, karena yang datang, kalau tak salah kata dia mendukung Pak Kades itu juga waktu pemilihan kemarin. Jadi Pak Kades itu pun penting ngasih harga kan? Jadi banyak berkah pada malam hari Bapak dan Ibu. Sepenglihatan tadi, pas duduk di belakang sama ketua MMR, banyak juga habis biaya nih Pak, kan? Setahu saya tak ada banyak habis itu sebenarnya kan? Cuman luar biasanya semua kita yang ada di kebun dan PKS Sungai Pagar ini menyumbangkan semua. Ada yang menyumbangkan makanan, ada yang menyumbangkan minuman, ada yang menyumbangkan tenaga, ada juga yang menyumbangkan pemikiran, ada juga yang menyumbangkan suara-suara. Cuman tak pula suara sumbang kan? Sedengar saya tak ada suara miring yang keluar terdengar saya. Semua suara-suara bagus. Harapan kita Bapak dan Ibu, ini merupakan awal untuk ke depan kita dapat membuat acara-acara yang positif, sehingga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tahun depan mudah-mudahan dengan kita bersama-sama, dengan kita berjemaah, dengan kita bersinergi, berkolaborasi. Ini istilahnya macam-macam ya nih Pak. Kalau istilah perusahaan bersinergi, berkolaborasi katanya ya kan. Kalau istilah kita di masjid berjemaah. Kalau istilah di kampung bersama-sama. Samanya itu Pak. Intinya sama-sama kita semua dengan tugas dan jabatan masing-masing bekerja profesional dengan tugas dan tanggung jawab kita. Insya Allah ditambah lagi ibadah, berdoa sambil berusaha. Kata Pak Ustadz tadi, Ustadz Maskuri sebut juga, jangan lupa itu Pak katanya kan. Apa itu Pak Ustadz saya bilang? Dia bilang pesannya, usaha tanpa doa sombong katanya. Doa tanpa usaha bohong katanya kan. Di masjid aja berdoa, pas jadwal manen tak manen awak kan. Lepas-lepas basis saja kan. Cemana mau berkah dapat rezeki banyak katanya kan. Tapi kalau kerja terus juga tak ingat beribadah, tak barokah rezeki yang didapat. Itu pesan Ustadz Maskuri tadi yang saya dibisik-bisikkan sama saya. Itu yang saya ingat mau saya sampaikan. Saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Takutnya semakin lama nanti makin bersalahan pula cakap saya. Kalaupun ada yang betul itu dari Allah dan juga dari sound system yang bagus ini ya itu. Iya kan? Kalaupun tak pas dia itu memang saya yang kurang belajar lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan kata sambutannya. Baik, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, dipersilakan kepada Bapak dan Ibu tamu undangan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan. Naik raja, duduki tahta, raja dilantik di waktu malam.
Pada ayahanda kami meminta kata azimat pelengkap kalam. Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari manajer PTPN 5 Kebun dan PKS SEI Pagar, Bapak Taufik Susanto. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini masih meridhoi kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita hadiahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan Pak Al-Ustadz Maruli Hasibuan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Majelis Taklim rombongan dari kantor pusat. Yang kami hormati orang tua kami, Pak Camat, Pak Kepala Desa, kemudian perwakilan dari Kapolsek Pak, kemudian kepengurusan Serikat Pekerja SBBUN Kebun dan PKS SEI Pagar, ketua sekalian pengurus MMR beserta ketua dan pengurus koperasi, bapak-bapak karyawan pimpinan Kebun dan PKS beserta ibu, bapak-bapak pengurus majelis taklim, perwakilan abdeli, bagian, kemudian alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita. Teristimewa untuk adik-adik hadroh. Selanjutnya kepengurusan IKBI Kebun dan PKS SEI Pagar, dan semua hadirin wal hadirat, karyawan-karyawati Kebun dan PKS SEI Pagar. Dalam kesempatan ini saya hanya sedikit ingin menyampaikan, karena kebetulan tadi kami memang udah konfirmasi sama Pak Askep, diambil Pak Askep udah banyak, jadi artinya nggak perlu lagi saya sampaikan banyak-banyak. Nanti sering tukang tindih, overlapping, yang dengarkan nanti yang bingung semua. Hanya saja perlu saya sampaikan, barusan tadi Pak KTU mengirim WhatsApp ke saya, karena kebetulan beliau mengirimkan acara kita pada malam hari ini ke Pak Dirut, Pak Jarmiko, dan ini wajib saya sampaikan karena ini merupakan amanah. Kebetulan saya yang berdiri di depan ini, jadi saya anggap sayalah penyambung lidah dari Pak Dirut. Begitu Pak KTW ya. Beliau berpesan, salam buat teman-teman, titip doa untuk PTPN 5 dan seluruh keluarga besar kita ya Pak Ucok. Jadi walaupun disebut Pak Ucok, sudah saya anggap mewakili diri saya karena kebetulan saya yang maju kemari. Kira-kira kita semua ikhlas enggak untuk mengabulkan permohonan Pak Dirut? Coba sekali lagi, kurang dengar saya. Ikhlas tidak kira-kira? Ikhlas. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kami mohon ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz sudah menganggukkan kepala. Ngeri itu kalau udah anggukan kepala Pak Ustadz, luar biasa kita itu. Gak sanggup kita untuk menahannya lagi. Jadi saya pikir itu aja Pak yang perlu kami sampaikan. Kalau tadi dibilang Pak Askep, kami betul dari pihak manajemen tidak ada disibukkan untuk acara ini. Saya aja tadi nggak lebih dari 10 menit saya di sini. Ya Pak Samad ya. Kebetulan ada kerjaan, saya balik lagi tadi ke kantor kebun tadi. Saya nggak lama-lama. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini ke depannya akan memberikan barokah kepada kita semua di Sungai Pagar khususnya dan PTPN 5 pada umumnya. Alhamdulillah,
kawan-kawan semua sudah merasakan imbalan bonus yang kita terima. Kita bersyukur. Ke depan mungkin masih bisa kita berharap untuk lebih baik lagi. Karena memang alhamdulillah kinerja kita mungkin sampai dengan Juni nanti alhamdulillah target kita terhadap RKP insya Allah bisa kita capai. Jadi masih ada lagi yang diharapkan untuk ke depannya lagi. Dan sekedar untuk ibu-ibu ini pesan sedikit aja, ibu-ibu tolong dibantu disupport bapak-bapaknya ya. Saya mohon, karena kan udah jelas ya hitungannya semalam kan. Alhamdulillah. Tahun depan lebih banyak lagi Bu. Karena apa? Di sini ada pengurus serikat pekerja, ada SPTP pun pernah ada di sini. Kalau tahun ini 20%, tahun depan 25%, nambah 5%. Nah, saya pikir itu aja. Biar nanti Pak Ustadz lebih panjang lebar menjabarkannya. Hanya saja saya berharap semoga kita tetap menjalin kerjasama kita ukhuwah Islamiyah dan senantiasa tidak bosan-bosannya dan senantiasa berusaha dan berdoa untuk melaksanakan yang terbaik. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan kata sambutannya. Mekar sejambak bunga gubahan, jatuh sekuntum di atas batu. Majulah Ustadz kami persilakan, sampaikan ceramah, sejukkan kalbu. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penyampaian ceramah agama sekaligus pembacaan doa oleh Ustadz Maruli SHI MH. Kepada Ustadz kami persilakan. Pergi ke Belawan, jikalau haus minumlah air. Kalau ku tengok wajah karyawan, senyum bahagia, bonus pun cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonus udah cair, mama-mama garis keras jawab salamnya masih lembe aja. Ini harus pakai pantun lagi ini. Kutanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Jawablah salam dengan semangat, mumpung ustadznya malam ini dari luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatah. Subhanal munaffis an kulli madayun, subhanal munaffis an kulli madayun, subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa'i wal fana, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Shadaqallah wa shadaqa rasulun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Manajer Kebun PTP 5 Sungai Pagar beserta dengan unsur karyawan pimpinan. Yang terhormat para tokoh masyarakat, alim ulama dan cerdik pandai. Malam ini banyak hadir para ketua. Kalau tak salah tadi cuma ketua Limpul yang belum hadir. Hadir bersama kita perwakilan Ketua Majelis Taklim Kantor Pusat PTP 5, Abang Anda Ustadz Rotan atau Ustadz Roni Tanjung. Hadir juga bersama kita yaitu Ketua Majelis Taklim Kebun Sungai Pagar, kemudian Ketua SPBUN, Ketua Kopkar dan juga Majelis Masyarakat Riau. Tentunya juga yang kita hormati unsur Muspika Kecamatan Pantai Raja, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, hadirin wal hadirat, kecil saya tak sebut nama, besar saya tak sebut gelar.
jamaah yang mulia, semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semua? Mudah-mudahan yang hadir ini insya Allah masuk surga semua. Diberkahi usaha dan juga penghasilannya, dan juga bonusnya bertambah banyak. Kalau bonus tambah banyak, utang pun lunas, insya Allah umrah dan haji pun akan tiba saatnya. Moga-moga kita semua diberkahi oleh Allah, insya Allah. Tadi saya dibisikkan oleh Bang Ustaz Roni Tanjung, ini kita mau pulang lagi ke Pekanbaru, nggak boleh panjang-panjang katanya. Lalu ku balas pakai pantun. Apa pantunnya? Ikan kakap, ikan lele. Aku pun tak banyak cakap, tak juga bertele-tele, ku bilang. Cuma yang perlu dicatat adalah ikan mujair, ikan sembilang cair, baru kita pulang, kan begitu Bang? Kan kalau bonus sudah cair mantap pula itu. Awak tahu persen-persennya, netesnya pun jadilah. Bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahi Rabbil. Yang menumbuhkan sawit di bumi ini adalah Allah. Yang memberi kita rezeki juga adalah Allah. Janji Allah, kalau kita bersyukur nikmat ditambah. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang syukur terhadap rezeki, rezeki ditambah. Yang syukur terhadap nikmat umur di. Yang syukur terhadap nikmat bonus di. Yang syukur terhadap nikmat istri di. Enggak berani. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umat yang mendapatkan syafaatul uzma pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, insyaallah. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Allah, memang nikmat itu selalu Allah tambah bagi kita. Dan ketika nikmat kita peroleh, maka sudah barang tentu kewajiban bagi kita adalah mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Bukan pun bertambah bonus, setiap hari nikmat telah diberikan Allah kepada kita. Betul? Betul? Bu? Bu? Nyuwun sewu, coba pegang hidungnya masing-masing. Sudah dipegang hidung? Ada lubangnya tidak? Kalau kita lihat lubang hidung hadapnya ke bawah, coba kalau seandainya lubang hidung hadapnya ke atas, bisa saja kita tenggelam di daratan begitu datang hujan. Itu adalah contoh sederhana begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Makanya tadi Ustadz kita tambat pandapotan, begitu dahsyat membacakan Al-Quran. Surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, nikmatku tambah. Jikalau kamu ingkar dan kufur atas nikmatku, inna adabi lasyadid, maka ingatlah azabku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, kira-kira kita jamaah ini maunya dapat nikmat atau laknat? Yang hadir ini 1000 orang, yang jawab cuma 100. Saya ulang, kita yang hadir ini maunya dapat nikmat atau laknat? Siapapun orangnya, yang dia dambakan adalah nikmat. Siapapun orangnya, yang dia inginkan adalah keberkahan. Maka agar nikmat ditambah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah atas kinerja dan pencapaian perusahaan yang luar biasa tahun ini, yang juga telah kita rasakan nikmatnya, apa tugas kita
Apa cara kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, tanda orang bersyukur adalah dia perkuat iman dan takwa kepada Allah. Tanda orang beriman bagaimana? Dia tak sekutukan Allah. Tanda orang beriman bagaimana? Dia tak dustai Allah. Dia tak durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nanti seperti cerita. Apa ceritanya? Karena saking jauhnya iman, begitu dapat rezeki banyak, lalu dia kufur kepada Allah. Ada sales masuk ke dalam perusahaan, ke dalam kebun, ke dalam abdeling, nawarkan barang. Apa dia bilang? Alah, paling berapa kali bonus itu katanya. Ini adalah tanda kufur nikmat yang telah jauh dari iman kepada Allah. Alhamdulillah, setiap abdeling di sini ada masjid dan musola. Betul? Betul? Maka tanda orang beriman adalah datangi masjid, datangi musola, dan juga gaungkan taat dan patuh kepada Allah. Insya Allah dengan iman yang kuat, dengan akidah yang kuat, mudah-mudahan syukur itu akan dinilai Allah dan nikmat pun akan ditambah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saudara, dulu umat sebelum umat Nabi Muhammad banyak dapat nikmat. Ada kaum Ad, ada kaumnya Nabi Saleh, ada kaum Sam'ud yang begitu banyak dapat nikmat dari Allah. Bumi yang begitu subur dikasih Allah, kehidupan yang begitu makmur dianugerahkan Allah. Tapi begitu mereka dapat nikmat, bukannya bersyukur, malah kufur kepada Allah. Nabi-nabi Allah utus kepada mereka, mengajak agar menyembah Allah, mereka enggan dan tidak mau. Nabi-nabi Allah sampaikan kepada mereka dengan risalahnya, mereka malah hina dan mereka olok dan juga mereka caci maki para nabi Allah. Maka insya Allah kalau dilihat dari wajah-wajah kita ini, wajah-wajah orang yang beriman, mudah-mudahan insya Allah tahun depan bonus makin banyak, perusahaan untungnya makin banyak, kita semakin makmur, kita semakin sejahtera dalam bingkai iman dan akidah kepada Allah Subhanahu. Pak, orang beriman itu tidak akan mau mensekutukan Allah. Betul? Betul? Saya mau tanya kepada kita, kalau ada yang ngajak tinggalkan agamamu, ku kasih uang miliaran rupiah, mau tidak? Ada yang ngajak tinggalkan dan tukar akidahmu, ku kasih engkau harta dan kebun sawit yang luas, mau tidak? Karena sudah terpatri di dalam hati kalimat La ilaha. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, doa yang sangat luar biasa. Hati seorang hamba yang beriman dan teguh akidahnya, insya Allah diberikan kekuatan dan juga diberikan rizki yang halal. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak tantangan iman dan akidah. Biasanya orang ketika makin banyak dapat nikmat, imannya pun makin tipis. Biasanya ketika orang makin dapat banyak nikmat, akidahnya pun makin rusak. Maka ini yang kita khawatirkan. Apalagi ini abad 21. Tanda-tanda hari kiamat sudah mulai banyak muncul. Tantangan mempertahankan iman begitu dahsyat. Nabi palsu ada, malaikat palsu ada. Kemarin ada di Jawa Tengah, bapak-bapak namanya Tukimin, ngaku-ngaku jadi nabi. Bayangkan kalau ada nabi namanya Tukimin, sholawatnya bagaimana? Gak mungkin kita baca Allahumma sholli ala Tukimin.
Bukan cuma orang Jawa, orang Batak pun ada ngaku jadi nabi. 2014 ada kelompok Gavatar ngirim orang ke Kalimantan, dijanjikan kebun sawit, asal ngaku orang Batak yang bermarga Marpaung ini jadi nabi. Pak, Bapak, Pak, bayangkan kalau ada Nabi Marpaung, sholawatnya bagaimana? Gak mungkin kita Allahumma sholli ala Marpaung. Malaikat palsu pun ada, namanya Lia Eden. Untung polisi sikap ditangkap. Memang hebat polisi kita, jangankan teroris, malaikat pun disikat. Insya Allah hal-hal yang seperti ini tidak ada di Riau. Insya Allah hal-hal yang seperti ini akan jauh dari PTP 5. Alhamdulillah, saya 95% sudah keliling PTP 5 di berbagai lokasi, dan rata-rata muhdinnya, ustadznya, pimpinannya, karyawannya solid, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apalagi di kebun Sungai Pagar, begitu tadi Ustadz Tabat membaca Al-Quran, Masya Allah. Kita doakan para guru-guru kita, para muhdim-muhdim kita yang senantiasa membimbing iman dan akidah, diberikan umur yang barokah, usia yang panjang, dan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Satu. Yang kedua, tanda orang bersyukur adalah bertambah ibadahnya. Kata Allah dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh." Kalau penduduk kampung itu beriman, beribadah, bertakwa kepada Allah, akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kalau orang bertambah ibadahnya kepada Allah, sebanyak apapun rizkinya, dia tak akan pamer. Jangan mentang-mentang baru cair bonus, lalu pasang foto di Facebook sambil angkat tangan. Ini mau dekat nih hari raya hari raya Idul Adha, ya kan? Angkat tangan, tulis di Facebook, maaf lahir batin. Rupa-rupanya mau pamerkan cincin yang baru dibeli. Enggak di sini, di tempat lain. Kalau di sini insya Allah, coba tengok mamak-mamaknya sederhana, kelihatan. Saya husnuzon mamak-mamak malam ini insya Allah jilbabnya udah pada lunas semua ini insya Allah. Ya, karena baru cair bonus kan. Kalau wirid majelis taklim mungkin masih ada yang kredit jilbabnya kan begitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ibadahnya makin banyak, ibadahnya makin sering, ibadahnya makin kuat. Ini contoh orang bersyukur kepada Allah. Tapi kalau ibadahnya tidak bertambah, sementara rizki ditambah Allah, inilah orang yang kufur. Hayya 'alas shalah dari masjid, dijawabnya pula dari rumah, engkolang. Nauzubillah. Perusahaan sudah memberikan fasilitas masjid dan juga musola, ada majelis taklim, difasilitasi agar bisa kokoh syiar-syiar agama. Apalagi malam ini Pak Manajer penampilannya udah kayak ustadz ya, Masya Allah. Kain sarung udah oke, baju koko putih udah mantap. Saya tawarkan, Pak Manajer perlu serban, saya bilang oh nggak usah, kata dia. Ini pertanda bahwa ibadah kita ini makin bertambah seiring dengan rezeki yang telah ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan cairnya bonus, insya Allah satu-satu atau dua-dua atau banyak, mungkin jamaah yang insya Allah umroh tahun ini. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Kalau mau umroh kabari saya, ya kan? Kalau belum ada uangnya, kalau belum ada biayanya, banyak amal dulu.
Kalau udah saya bilang, kalau mau cepat berangkat banyak-banyak baca surat Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Al-Hajj. Nggak bisa juga, udah banyak dibaca tapi belum berangkat. Ya sudah, surat tanah, surat mobil, SK, jual, insya Allah berangkat. Ya, ibadah kepada Allah. Bu, Moya sesekali kalau suami malas datang sholat ke masjid, ingatin, bang ojo lali, saiki bonus wis ditambah. Betul? Ini suaminya nggak ke masjid, bang ojo ke masjid, enggak, kata suaminya, sekarang mulah. Lah kalau sudah ibadah makin kokoh, masjid musola makin ramai, yakin dan percaya keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah tugas kita semua, karena tugas kita diciptakan Allah ke muka bumi adalah at-ta'abbud. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Apalagi sebentar lagi kurban mau datang. Mudah-mudahan insya Allah dengan banyaknya bonus yang cair, maka kurban di PTP 5 Kebun Pagar makin bertambah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal. Ada yang bertanya, Ustaz, saya belum akikah, boleh berkurban? Boleh. Ya kan? Karena memang ada orang waktu kecil dia belum diakikah. Apakah boleh orang tua diakikah? Boleh. Cuma satu syaratnya, jangan minta diayun. Ya tahu? Ya Moya kalau anak-anak diayun, diayun anakku sayang. Kalau sudah bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah minta diayun. Yang ada ayunannya patah atau jatuh. Karena kata Allah dalam Al-Quran, Inna a'toinakal kautsar. Sesungguhnya kami sudah ngasih nikmat yang banyak bagi kamu, kata Allah. Lalu apa kata Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Beribadahlah, sholatlah, dan berkurbanlah. Ini adalah bentuk syukur, ta'abbud kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Dua, yang ketiga, tanda syukur kepada Allah adalah jangan sombong dengan nikmat yang diberikan Allah. Kalau bonus sudah cair, gak usah pula pala petantang petenteng. Kalau bonus sudah cair, gak usah pula paling kaya, gak usah merasa paling hebat. Ingat, di atas langit masih ada langit. Di atas yang banyak masih ada yang lebih banyak. Ketika orang yang dapat rizki dari Allah sombong, maka dia telah meniru perilaku Qarun. Dia telah meniru perilaku Sa'labah yang diberikan Allah nikmat, tapi dia kufur nikmat, lalu dia pun sombong dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau memang hitung-hitungan bonus itu sudah pantas berzakat, keluarkan zakatnya. Kalau memang hitung-hitungan bonus itu sudah pantas dibuat zakat malnya, tunaikanlah zakat malnya. Insya Allah dari zakat yang diberikan, dari rizki yang didapatkan, jika diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, insya Allah mudah-mudahan akan diberikan keberkahan, akan diberikan pertambahan, dan juga akan diberikan Allah ma'unah dalam hidupnya. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian berikutnya, tanda orang bersyukur adalah tingkatkan ukhuwah. Kenapa kinerja perusahaan meningkat? Karena bahu-membahu karyawan untuk membuat perusahaan ini semakin maju. Kalau
Kalau kata orang tapanuli, holong do mangalap holong rukrek parau turakot na tangkang maroban lungun bada maroban rosu soman salah sampagul tuminjang rapman naik tutoru rapman nurun. Kalau nak paham ada terjemahannya di bawah. PTP 5 ini adalah aset negara. Semua orang bisa masuk di sini. Jawa ada tidak? Jawa ada tidak? Iya kabare. Sunda ada tidak? Kumaha ada mang? Sae. Orang kita Melayu ada tidak? Orang kita Tapanuli ada tidak? Udah pulang aja, nanti hilang sandal. Banyak kita di sini. Maka dengan adanya profesionalitas kerja, tingkatkan kinerja di bawah naungan ukhuwah dan persatuan, yakin dan percaya, insya Allah target perusahaan akan mampu kita dapatkan, devisa negara akan mampu kita tingkatkan, dan itu berdampak terhadap kemakmuran karyawan dan juga seluruh stakeholder yang ada di PTP 5 yang kita cintai ini. Ingat firman Allah, wahtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dalam tali agama Allah. Ini kampung kita, inilah ladang kita untuk berusaha mencari nafkah dan rizki. Hilangkan sekat suku, bahkan hilangkan sekat agama. Yang saudara-saudara kita non-muslim, kita memang beda dalam konteks agama, tapi dalam konteks perusahaan kita satu visi, kita satu misi untuk menjunjung tinggi profesionalitas kerja menuju perusahaan yang makmur dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara yang dirahmati oleh Allah, maka tentu apapun pencapaian yang kita berikan ini haruslah disyukuri dengan ibadah, ta'abbud dan ta'arruf kepada Allah. Jangan hitung bonus yang diterima orang, ya kan? Ada 4 rumah damping-dampingan. Oh, bapak tukar pin dapat sekian, awak dapat sekian, awak dapat sekian. Jangan hitung rizki orang, hitunglah rizkimu, lalu syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang dibanding-bandingkannya rizkinya dengan rizki orang. Banyak orang ketika rizki orang lebih banyak dia mengeluh. Banyak orang ketika rizkinya lebih banyak dia pun sombong. Maka sesungguhnya kata Allah dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata muka bumi ini kecuali telah kami jaminkan, telah kami berikan rizkinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah acara ini adalah suatu hal yang sangat bagus, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah dengan majlis kajian ilmu, saling tawasau bil haq, nasihat menasihati dalam kebaikan dan juga kebenaran. Moga-moga yang kita dapatkan adalah ibadah, ta'abbud, ta'arruf dan juga bernilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sebelum saya tutup, sebentar lagi kita Zulhijjah, ya. Di bulan Zulhijjah, tanda syukur kita kepada Allah, ada beberapa ibadah yang perlu kita jelaskan sebagai ibadah prioritas, ibadah yang diutamakan. Pertama, haji. Beberapa hari yang lalu saya lihat postingan Pak Dirut, keluarga besar PTP 5 sudah memberangkatkan sebagian karyawan untuk dilaksanakan proses tepung tawar untuk menunaikan ibadah haji. Bagi kita yang gagal berangkat, umurnya 65 tahun ke atas, udah lunas, udah manasik tapi nggak jadi berangkat karena regulasi, jangan berkecil hati. Ada ibadah yang lain.
Kalau tidak ikut haji, ikut yang kedua. Apa itu? Kurban. Tak juga bisa ikut kurban. Haji tidak bisa ikut, kurban tak bisa ikut. Yang ketiga apa? Yang ketiga yang bisa kita ikutkan adalah puasa pada hari tasyrik. Kapan itu? Tanggal 8 dan tanggal 9 bulan Zulhijjah. Nggak bisa juga dia puasa. Apa kata dia? Jangankan puasa hari tasyrik, puasa Ramadan pun lewat katanya. Bulannya yang puasa, awak tak puasa katanya. Apa amal yang dia lakukan? Berpuasalah mulai dari subuh sampai nanti selesai sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri dianjurkan sebelum berangkat sholat makan. Kalau sholat Idul Adha dianjurkan untuk berpuasa. Kapan dibatalkan? Sesudah pulang sholat Idul Adha. Tidak bisa juga puasa yang 3 jam tadi itu antara subuh ke Idul Adha. Tidak bisa juga. Ikutlah sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat. Tak bisa juga dia ikut, tak mau dia ikut. Sudah, itu berarti kita sholatkan lagi itu. Ya, itu yang terakhir. Artinya apa? Ini bentuk syukur kita kepada Allah, bentuk ta'abbud kita kepada Allah yang sudah diberikan rizki oleh Allah. Kita tidak mau seperti kaumnya Nabi Nuh. Kita tidak mau seperti kaumnya Nabi Salih. Kita tidak ingin seperti umatnya Nabi Shu'aib. Di saat mereka mendapatkan nikmat lalu kufur terhadap nikmat itu, lihatlah apa yang diberikan Allah, siksa kepada kaum Samud. Allah balikkan tanah tempat mereka berpijak. Lihatlah apa yang diberikan Allah kepada kaum Nabi Shu'aib. Allah turunkan hujan batu. Lihatlah bagaimana Allah siksa kaumnya Nabi Nuh karena kufur terhadap nikmat Allah. Allah karamkan mereka dengan banjir dan juga tsunami. Insya Allah apabila kita bersyukur kepada Allah, semakin ramainya masjid dan juga penghuninya dengan ibadah kepada Allah, yakin dan percaya kufur itu akan jauh dari diri kita. Syukur itu akan membuat nikmat ditambah. Moga-moga karunia, fadilah, kurnia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada majelis taklim, kepada pimpinan perusahaan, kepada semua jamaah. Tahniah dan selamat atas pencapaian ini. Mudah-mudahan ini adalah langkah agar kita semua menjadikan kampung kita ini, daerah kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa ala hadhihi niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Na'budu wa nashkuru alaika ya Allah binikmatil ladzi a'tana ilaina ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Malam ini di depan masjid, di halaman ini kami berkumpul, bermunajat dan juga berdoa kepadamu seraya mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Engkau hamparkan bumi bagi kami untuk bercocok tanam. Engkau berikan nikmat bagi kami
kami nikmat sehat dan nikmat umur untuk bisa berusaha. Ya Allah, jangan jadikan nikmat ini jalan bagi kami untuk kekufuran, tapi jadikanlah nikmat ini jalan bagi kami untuk mensyukuri apa yang telah Engkau berikan. Ya Allah, kami tahu janji-Mu ya Allah, bahwa jika kami bersyukur nikmat itu akan Engkau tambah, dan jika kami kufur maka akan ada azab dan juga laknat dari-Mu ya Allah. Malam ini kami bermunajat berdoa ya Allah, berikan kami rahmat dengan syukur yang kami ucapkan, jauhkan kami laknat dan azab daripada kufur yang pernah kami lakukan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perusahaan ini didirikan dan dibina oleh para pendahulu-pendahulu kami, orang tua kami yang telah banyak memberikan energi, yang telah banyak memberikan pikiran, moral dan material. Andai mereka sudah wafat, lapangkan kuburnya ya Allah, terima amal ibadah mereka ya Allah. Bagi pimpinan-pimpinan kami yang berkutat dalam melaksanakan perusahaan ini agar maju, bagi seluruh keluarga besar karyawan, berikanlah kami kekuatan iman agar tetap bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Jangan jadikan kami orang-orang yang kufur, yang lalai dengan nikmat yang Engkau berikan. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa ta'abbud dan taqarrub kepada-Mu ya Allah. Allahumma anzilir rahmata was sakinata was salamata alaina. Allahumma anzilir rahmata was sakinata was salamata alaina wa ala jami'il mu'minina wal mu'minat, khususan li hadhihi al-jama'ati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana wa kaffir 'anna sayyi'atana wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maladina wa maulana Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ilaihil marji' wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan ceramahnya pada malam hari ini. Semoga apapun yang disampaikan oleh Ustadz tadi dapat bermanfaat untuk kita dan dapat kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga acara kita pada malam hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, demikianlah serangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya Febi Syaputri selaku MC. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu tamu undangan yang telah menyempatkan hadir di acara Tablik Akbar pada malam hari ini. Keras hati akhirnya luluh, baiknya budi takkan dilupakan. Tangan tersimpuh jari 10, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.